Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melihat slide ini, apa yang terbaca? Ya, di antara kita mungkin ada yang membaca tulisan bloatware. Iya. Karena tulisan bloatware ini bisa terbaca dengan jelas ya, yang berwarna biru walaupun arahnya adalah diagonal atau miring, tulisan ini terbaca dengan jelas. Kemudian apa lagi? Apakah kita bisa membaca suatu tulisan yang lainnya yang ada di slide ini? Ya, saya ucapkan selamat ya kalau bisa membaca ada tulisan Slackware. Nah, tulisan Slackware ini mungkin hanya ada beberapa yang bisa membacanya dengan baik. Karena memang sebagian hurufnya itu tidak terbaca dengan jelas. Karena perbedaan warna, persamaan warna dengan background, dan satu lagi adalah tertutup oleh huruf pada tulisan bloatware. Nah, tulisan bloatware ini terbaca dengan jelas, sedangkan Slackware itu tidak begitu jelas. Kecuali kalau kita benar-benar mencermatinya, baru akan terbaca tulisan Slackware. Tapi umumnya ketika sudah kita sodorkan slide ini ya untuk pertama kalinya, biasanya yang terbaca lebih dulu adalah tulisan bloatware. Nah, hal seperti ini mungkin juga ada di pemikiran sebagian dari kita ya, yang menganggap Slackware itu ada bloatware-nya. Ada anggapan bahwa Slackware itu ada bloatware-nya. Ketika kita menginstal Slackware, apakah itu tidak berarti kita juga menginstal bloatware? Nah, ini nanti akan kita bahas hal ini ya, karena memang ada salah satu pertanyaan ya yang sangat bagus ya di kolom komentar pada beberapa waktu yang lalu ya, yakni tentang apa sih alasan saya untuk menggunakan Slackware, dan apakah malah tidak jadi bloat kalau pakai Slackware. Nah, insya Allah di sini akan saya jawab sekalian ya, walau sudah saya reply juga di kolom komentar, tapi nggak ada salahnya juga saya buatkan video secara khusus ya. Karena keterbatasan kata di kolom komentar ya, saya juga lebih enak menyampaikan hal ini secara lisan. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh ya, kita harus tahu apa sih Slackware itu. Nah, di sini Slackware itu merupakan salah satu distro dari GNU Linux. Yang mana kita ketahui Linux sebenarnya adalah kernel atau jantungnya dari sistem operasi. Kemudian GNU itu adalah yang mensuplai aplikasi-aplikasi sehingga menjadilah komplit sistem operasinya. Nah, Slackware sebagai salah satu distro Linux ya. Distro Linux itu beratnya kayak merek ya, jenis ya. Karena Linux itu hanya kernel,
kemudian Genu itu juga merupakan suatu software digabungkan. Software dari Genu tidak akan bisa jalan tanpa adanya kernel. Kernel tidak akan berguna bagi end user kalau ya hanya kernelnya aja, tidak ada aplikasi-aplikasi software pelengkapnya, misal compiler ya, maupun software yang lain ya, bahasa pemrograman yang lain dan software yang lain, sehingga jadilah suatu sistem operasi yang utuh yang bisa digunakan oleh pengguna. Nah, saya tertarik dengan gambar ini ya. Semua gambar yang ada di video ini ya, itu saya ambil dari package Slack Wallpaper. Nah, untuk install Slack Wallpaper silahkan bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, ini ada apa ini? Jamur kah? Ya, ini saya menangkapnya ini adalah seperti jamur ya. Jamur, kemudian ini bercahaya, kemudian sisi ini ya nampak gelap ya. Ya, ini sesuai betul dengan filosofi dari Slackware ya. Pertama adalah jamur, atau bahasa latinnya, bahasa ilmiahnya fungus ya, fungi atau fungus kalau satu, fungi kalau jamurnya banyak. Nah, ini kita kadang meremehkan jamur ya, meremehkan fungus ini kadang kita remehkan karena umumnya memang pertama, fungi ini secara bentuk tidak menarik ya, nggak ada bunga ya. Kadang orang akan lebih tertarik melihat bunga atau binatang-binatang ya. Jarang yang tertarik dengan fungi ya. Ketika kita melihat ada fungi, ada jamur, misalnya di tanah di dekat pepohonan, maka akan sangat jarang, wah jamur ini bagus. Nah, biasanya malah wah ada jamurnya. Kemudian di bidang kesehatan ya, kalau ada jamur di tubuh kita, jamuran ya, itu malah termasuk penyakit ya. Ada infeksi, jamur menimbulkan infeksi. Tapi jamur ini ternyata ya, dibalik kesederhanaannya ini, dari bentuknya yang sederhana ya, ini menyimpan banyak manfaat juga. Ada yang sebagai obat ya, antibiotik, jamur penisilin. Kemudian untuk dimasak ya, karena tidak semua jamur itu berbahaya. Ada jamur yang bisa dimasak, dimakan ya. Nah, kalau Anda suka sop jamur, sama, saya juga suka sop jamur. Nah, kemudian terkait dengan gambar ini, nah kita lihat ya, ini jamur ini saat kemudian ada satu ini ya, satu ini, kemudian terlihat ada beberapa lagi di bawahnya. Ini ada batangnya, ada kayak payungnya. Jamur ini sebenarnya dia mengayomi ya, sama seperti Slackware. Slackware itu juga mengayomi ya, mengayomi distro-distro lain yang ada di
bawah ini. Slackware juga punya turunan, punya derivat, misalnya Salix, ya. Zenwalk itu contoh dari distro turunan Slackware. Kemudian Slackware ini juga mengayomi juga dalam tanda petik penggunanya, memberikan perlindungan kepada penggunanya. Perlindungan atas apa? Nah, yang pertama adalah perlindungan atas kebebasan, freedom of rights. Nah, kemudian perlindungan atas apa lagi? Atas keamanan, security. Karena Slackware ini secure by default juga, ya. Sering mendapatkan, bukan hanya sering, sangat sering ya mendapatkan update-update terkait dengan masalah-masalah security. Kemudian lagi, ini tampaknya ada sisi yang terang ya, putih kayak cahaya terang ya. Nah, karena Slackware ini juga menerangi, nah, memberikan cahaya, menerangi yang gelap. Ini bisa apa ya, kayak Slackware itu akan menyadarkan kita, menyadarkan penggunanya ya, yang masih berpola pikir untuk misal manja. Dengan pakai Slackware ya, insya Allah pola pikir yang manja itu tidak akan ada lagi. Nah, menjadi terang. Nah, yang kalau tadinya manja merupakan suatu hal yang gelap ya, sisi gelap, maka kemandirian inilah penerangnya. Ketika diterangi oleh Slackware, ini dia menjadi mandiri penggunanya. Dalam hal apa? Nah, contoh, Slackware itu konfigurasinya masih teks. Berbagai macam pengaturan yang ada di Slackware itu berbasis teks. Nah, ini kalau penggunanya manja ya, dia terbiasa hanya klik saja, atau bahkan mungkin tidak mau berusaha untuk mencari tahu, paling nggak mencari tahu ya, file apa yang menjadi file konfigurasinya dan bagaimana melakukan konfigurasinya. Yaudah, bubar itu penggunanya, usernya. Nah, maka dengan memakai Slackware itu pola pikir yang demikian ini kita ubah, bisa mengubah pola pikir yang manja, yang tadinya user ini tergantung dengan tampilan yang grafis untuk pengaturan, maka harus mau terjun untuk konfigurasi dengan tampilan yang tidak menarik. Bahkan untuk mencari tahu infonya bagaimana mengkonfigurasinya ya, bisa menggunakan perintah man apa gitu kan. Itulah sisi terang, meneranginya di situ salah satunya. Kemudian pola pikir kegelapan lainnya ya, ini sama dengan Linux ya.
maupun jenuh adalah terkait dengan hak, ya, pengetahuan atas hak, knowledge of rights. Dengan adanya Slackware, Slackers ya, pengguna dari Slackware ini bisa tahu lisensinya apa dari Slackware itu sendiri. Kemudian ketika mau menginstal software lain, package lain yang tidak disediakan secara resmi oleh Slackware, maka lihat dulu nih lisensinya apa. Dan kenapa Slackware tidak memasukkannya ke dalam official repo-nya? Kenapa itu disediakan oleh komunitas? Ya, kalau komunitas ada. Tapi ketika kita mencari ke repo komunitas juga nggak ada. Ya, misalnya Microsoft Office. Hampir semua yang bertanya ke saya tentang alasan kenapa pakai Slackware, kenapa saya pakai Linux, itu kemudian ada pertanyaan lanjutan. Mas, Microsoft Office bisa jalan nggak? Word bisa jalan nggak di Slackware? Excel bisa jalan nggak di Slackware? Nah, dan kali ini melalui kesempatan ini saya jawab juga tidak. Nah, oleh sebenarnya ketika saat itu juga dia bertanya, saya juga langsung akan menjawab tidak akan masuk ke reponya selama Microsoft Office ini masih closed source, sumbernya masih tertutup, proprietary, tidak bersifat open source lagi. Ya, ketika sudah bersifat open source, sangat mungkin Microsoft Office bisa masuk. Tapi selama masih close, ya, masih proprietary, maka jangan harap Slackware akan memasukkan ke dalam official repo. Kalau sebenarnya untuk menjalankan Microsoft Office di Slackware ada suatu triknya juga, tapi itu juga sangat-sangat beresiko ya. Nah, kenapa Slackware tidak memasukkan Microsoft Office misalnya? Yaitu tadi karena haknya berbeda, ya, jenis softwarenya berbeda, lisensi dari softwarenya itu berbeda, tidak cocok lisensinya. Slackware hanya memasukkan yang umumnya memasukkan yang open source dengan lisensi yang open source juga yang kompatibel dengan open source, misalnya GPL, BSD, MPL, ya, LGPL. Itu beberapa lisensi yang bisa didukung. Ada juga MIT ya, MIT license. Kemudian Apache license. Nah, yang lisensi-lisensi yang kompatibel dengan open source lah yang bisa masuk di official Slackware. Nah, itu tadi sedikit ya tentang filosofi dari Slackware ini, yang ya ini hanya sepenangkap saya selama ini dalam pakai Slackware ya. Dan ketika saya melihat gambar ini, saya kemudian jadi teringat akan hal itu. Ini bisa dimaknai seperti itu ya. Baik. Kemudian alasan lainnya kenapa saya pakai Slackware. Nah, ini ada beberapa
Alasan ya, simple ya. Slackware itu simple. Simpelnya misalnya ya, untuk melakukan konfigurasi seperti yang tadi sudah saya sampaikan tadi, banyak sekali konfigurasi pengaturan di Slackware itu masih berbasis teks, dan Slackware mungkin akan mempertahankan itu berbasis teksnya. Kenapa? Karena simple ya. Dengan satu file konfigurasi, saat kita mengedit satu atau beberapa baris, kita bisa mengubah banyak hal. Kita bisa melakukan pengaturan dengan mudah menggunakan text editor biasa, dan text editornya pun yang tersedia itu ada VI atau V dan turunannya, kemudian Emacs dan turunannya juga ada. Ini tinggal pilih nih. Atau kalau terkait dengan distro DE tertentu, misal dengan KDE, itu lebih banyak lagi tawaran text editornya. Tapi dari semuanya itu, Slackware tetaplah simple ya, karena salah satunya semua pengaturan bisa diatur dengan text editor. Konsekuensinya apa? Tidak butuh RAM yang banyak, tidak butuh space yang banyak. Kemudian yang penting lagi adalah tidak bertele-tele. Nah, kelemahan pengaturan berbasis grafis ya adalah bertele-tele ya. Pertama klik ini, kedua klik ini, terus ini gini. Itu bertele-tele, nggak simple. Nah, tapi Slackware yang berbasis teks, kita hanya buka satu aja. Misal kita konfigurasi repo ya, kita tinggal buka pakai text editor, misal pakai Vim misal ya, Vim /etc/package/mirrors. Udah, nanti kita pilih ya, dari banyak baris itu kita pilih mau berapapun yang diatur ya, semua pengaturan ada di situ. Kita ya tetap di satu file itu, kita tinggal scrolling aja. Bahkan kalau kita males scrolling, kita bisa search ya. Seperti misalnya kalau kita pakai Vim dan turunannya VI, kemudian JVim, kita bisa memanfaatkan fitur search. Kita mau ngatur tentang apa nih? Misal pilih repo, kita mau pilih dari Indonesia, ya kita search Indonesia, langsung ketemu nanti beberapa repo ya. Untuk repo Indonesia itu ada yang disediakan ya, itu ada punyanya Pak Willy ya, UKDW, dan Kambing UI. Nah, itu adalah simplicitas ya dari Slackware. Kemudian simple yang lainnya, termasuk diantaranya adalah pada saat install. Sampai sekarang Slackware belum menyediakan instalasi berbasis grafis. Instalasinya berbasis teks ya. Simple, nggak ribet. Itu adalah contoh simple ya. Kemudian alasan lain berikutnya adalah rock solid. Slackware ini rock solid, maksudnya setiap package yang tersedia di Slackware dan Slackware pada umumnya keseluruhannya itu telah melalui suatu rangkaian testing.
mulai dari pemilihannya, package apa saja yang masuk, itu sudah melalui proses testing, sehingga akan terjamin kualitasnya. Dan ketika dijalankan pun bisa maksimal, karena juga didukung oleh optimasi tertentu ya. Ini untuk package tertentu ada suatu optimasi khusus, ada suatu modifikasi khusus untuk mengoptimasinya, untuk mengoptimalkan kinerja dari package itu, atau untuk memaksimalkan security-nya ya. Pernah ya terkait ini, kemarin itu masalah apa ya, beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu ada Log4Shell ya, yang sangat menggemparkan, bisa dikatakan menggemparkan dunia per-Linuxan ya. Log4Shell, Slackware ini ternyata tidak memasukkan Log4Shell secara default, jadi aman. Kemudian pernah juga package sudo itu di distro, banyak distro. Ini package ya, package-nya sudo kalau nggak salah ya. Nah, itu banyak distro yang harus segera menambahkan patch untuk menambal masalah security ini supaya tidak vulner lagi. Tapi Slackware tidak perlu karena sudah di patch terlebih dahulu. Nah, itu salah satu contoh rock solid. Nah, karena rock solidnya ini, maka kemudian Slackware menjadi stable, menjadi stabil, tidak sering error, jarang ada masalah. Jadi stabil untuk dipakai ya. Di berbagai sistem operasi juga baik-baik saja, untuk berbagai kepentingan juga lancar-lancar saja ya. Untuk server apalagi, server itu harus stable, dia harus jangan error. Server kalau sering error, apa gunanya server? Maka itu akan mengganggu aktivitas dari para penggunanya. Maka Slackware ini cocok juga untuk server, dan memang kenyataannya banyak server yang masih menggunakan Slackware. Kemudian nggak hanya cuman server, desktop juga bisa stable dia karena jarang error. Saya semenjak pertama kali install Slackware sampai sekarang, saya install Slackware dari versi 13, kalau nggak salah 13 atau 13.37, itu sampai sekarang tidak pernah menemui masalah yang berarti. Kalaupun ada masalah, bisa terselesaikan dengan baik. Nah, ini lah salah satu alasan kenapa pakai Slackware ya, karena stable. Kemudian alasan lain, fleksibel. Nah, fleksibel ya. Slackware ini bisa dipakai untuk server, bisa desktop, bisa ya. Untuk pekerjaan perkantoran biasa seperti saya, laptop saya ya hanya untuk ketak-ketik, kemudian edit gambar sedikit,
browsing, bikin dokumen Word, Excel, ya, dokumen-dokumen yang kantor saya masih menggunakan Word, tapi saya menggunakan LibreOffice Writer, itu enggak masalah. Kemudian juga edit sebagian ya, edit gambar, video, edit kecil-kecilan saya enggak masalah juga, bisa. Bahkan main game. Nah, saya sebenarnya jarang main game ya, tapi game yang disediakan di Slackware itu ya sudah cukup lah ya, bisa. Bahkan di SPO pun juga tersedia banyak game ya, misalnya Steam juga bisa ya, install Steam juga bisa. Maka fleksibel ya, bisa digunakan untuk keperluan apapun ya, dari keperluan yang serius ya, pemrograman kantoran, desain grafis, musik ya, broadcasting, video, film, game, itu insya Allah semua bisa dilakukan dengan Slackware. Nah, kemudian easy to use. Nah, easy to use, mudah digunakan. Nah, mudah digunakan Slackware itu. Kenapa? Karena pertama ya, dari installnya ya, proses install Slackware itu dari versi 1 ke versi yang lain ya, itu cenderung nggak banyak perubahan ya. Saya semenjak install versi pertama ya kayak gitu. Kemudian ketika melihat review ataupun ya video tutorial terkait dengan cara install Slackware ya, yang terbaru sampai versi Slackware 15 kemarin pun nggak banyak berubah ya. Ini dari segi install jadi gampang kok ya. Kalau dulu pernah install Slackware, maka kedepannya ya, kalau mau install Slackware lagi insya Allah akan gampang lah. Masih saya yakin masih ingat lah, karena memang nggak banyak perubahan ya. Dan juga penggunaannya sehari-hari juga mudah ya. Ada ya, secara default Slackware itu sudah menyertakan 2 desktop environment. Yang pertama adalah KDE yang menjadi DE defaultnya, juga ada XFCE. Nah, dengan adanya 2 DE ini, 2 desktop environment ini, maka penggunaan Slackware itu semakin mudah. Bisa tinggal klik, tampilannya grafis menarik. Nah, untuk pengaturan lain juga mudah lah kalau ada KDE atau XFCE. Kemudian alasan berikutnya adalah secure, aman. Nah, Slackware ini aman ya, karena setiap kali ditemukan adanya vulnerability, maka akan dengan segera ditindaklanjuti dengan penambahan celah itu tadi. Akan ada patch-patchnya. Jika dari package upstream belum memberikan patch, maka tidak jarang dari maintainer Slackware Patrick Volkerding yang akan membuat patchnya sendiri. Dan begitu dari upstreamnya sudah memberikan patch, maka dengan segera akan masuk ke official untuk bisa dilakukan update, sehingga celah tersebut akan tertutup dan
aman untuk digunakan. Nah, maka untuk server yang butuh pengamanan ekstra ketat maka sangat cocok. Begitu juga untuk pengguna desktop biasa. Masalah security ini juga penting. Apalagi kalau sering connect internet, sering berbagi file, ya, komputernya dipakai bersama-sama, cocok, aman Slackware itu, ya, secure, karena ada penambalan celah keamanan aktif. Masalah security ini masalah yang sangat diperhatikan oleh Patrick Volkerding, ya. Jadi tenang saja, masalah security tidak usah khawatir, terjamin aman, ya, by default aman. Dengan pengaturan default pun insya Allah sudah aman. Kemudian lagi the most Unix like. Nah, paling mirip dengan Unix. Kalau kita menilik sejarah komputer, Unix ini itu bisa dikatakan sebagai cikal bakal banyak komputer yang ada saat ini. Itu cikal bakalnya pasti berhubungan dengan Unix. The most Unix like, mulai dari filosofinya, ya, yang ketika kita hanya seperlunya saja, ya, melakukan sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan. Itu salah satu filosofi dari Unix. Kemudian cara konfigurasinya itu juga Unix-like. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah powerful, tentu saja, ya. Dengan berbagai keunggulan itu tadi, maka Slackware ini powerful, sangat layak untuk digunakan. Dan ketika digunakan pun, ya, bisalah sesuai ekspektasi, karena bisa bekerja dengan baik. Maka tidak salah, ya, kalau ada yang mengatakan bahwa Slackware itu Slackware itu salah satu dari berbagai macam distro Linux yang sangat direkomendasikan. Karena powerful, bisa digunakan oleh semuanya, ya, fleksibel, kemudian bermanfaat, ya. Ketika digunakan pun puas, ya. Slacker atau siapapun nanti yang menggunakan Slackware itu akan puas, ya, dengan menggunakan Slackware itu. Ini nanti gini bisa, harapannya kayak gitu, bisa saja. Tergantung dari penggunanya juga. Kalau saya sih yang awam, ya, itu semua kebutuhan saya dalam berkomputer, ya, dalam bekerja, itu bisa terselesaikan dengan baik, bisa terpenuhi dengan baik, lancar, aman, jaya, itu dengan Slackware itu bisa. Nah, itulah alasan kenapa saya pakai Slackware.
Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah nggak bloat kalau pakai Slackware? Nah, maksud pertanyaan ini, apakah Slackware itu ada bloatware-nya? Itu kalau berupa pertanyaan. Kalau berupa pernyataan atau statement yang positif, maka bisa dikatakan bahwa Slackware itu banyak bloatware, atau bukan banyak, paling nggak ada bloatware-nya. Apa itu bloatware? Bloat itu kan menggembung ya, dari bahasa Inggris ya, menggembung, membesar, mengembang ya. Software yang menggembung, maksudnya dari bloatware ini adalah terlalu banyak software yang tidak berguna, tidak dimanfaatkan oleh usernya. Apakah di Slackware ada bloatware-nya? Nah, begini, Slackware itu dibuat untuk berbagai macam keperluan, berbagai macam segmen, berbagai macam karakter dari penggunanya ya. Maka bloatware atau tidak ya, menjadi bloat atau tidak bloat itu sebenarnya tergantung pada kebutuhan dari user. Sekali lagi, bloatware atau tidaknya suatu sistem operasi, yang pertama menentukan adalah dari usernya juga, kebutuhan dari user. Kita pandang, karena saya adalah pengguna, maka saya memandang dari sudut pandang saya sebagai pengguna. Kalau saya memandang banyak yang sebenarnya itu tidak berguna, maka itu bisa jadi sebagai suatu bloatware. Tapi kalau saya memandang software ini berguna, ini berguna, ya tidak jadi bloatware, bisa jadi tidak bloatware. Nah, itu pertama. Kedua adalah ini dari sisi maintainernya, penggunanya, developernya, pengembangnya, pembuatnya. Bagaimana dia itu mendesain dari software-softwarenya ini. Apakah softwarenya ini dibuat untuk berada di sistem operasi itu secara permanen atau tidak? Maksudnya mudahnya adalah, apakah software-software itu software-software yang secara default sudah terinstall ketika kita menginstal sistem operasi itu, dalam hal ini kita bicara Slackware. Ketika kita menginstal Slackware, maka kita akan mendapatkan software-software atau package-package yang secara default akan terinstall. Contoh, untuk web browser Slackware menyediakan beberapa web browser, mulai dari yang grafis sampai yang text based ya. Yang text based, yang tampilannya masih teks, berbasis teks, itu misalnya links dan links.
Kemudian yang grafis ada Mozilla Firefox, ada Falcon, ada juga Conqueror. Nah, itu tersedia di Slackware. Apakah ini bloatware? Nah, tunggu dulu. Ya, yang pertama dari segi user penggunanya yang menilai bloatware atau tidak, itu usernya dulu. Usernya menilai ini bloatware atau bukan nih. Ya, sekali lagi karena saya adalah user, maka cara pandang pertama saya adalah dari segi pandang saya, yaitu user. Ini berguna nggak nih browser ini yang ada beberapa ini, ada Firefox, ada Falcon, ada Lynx, berguna nggak nih? Nah, oke, kemudian contoh saya pilih, yang paling berguna buat saya, paling cocok buat saya adalah Firefox misalnya, atau Falcon. Saya lebih suka Falcon. Kemudian mungkin ada juga yang karena ini Slackware-nya diinstal di server, saya nggak butuh Mozilla Firefox, nggak butuh Falcon, cukup klik saja dia untuk browsing. Udah, sesuaikan dengan kebutuhan. User itu akan memilih sesuai dengan kebutuhannya, mana yang dia butuhkan. Oke, misal butuhnya hanya satu, tapi tersedia ada 3 misalnya. Nah, lalu yang 2 ini apakah akan menjadi bloatware atau tidak? Kita cek konfirmasi bagaimana maintainernya itu, pengembangnya, pembuatnya itu memasukkan itu ke Slackware. Apakah itu didesain permanen atau tidak? Apakah bisa dihapus atau tidak? Bisa di uninstall kah? Saya hanya butuh Mozilla Firefox misalnya, saya nggak mau ada KDE Falcon misalnya, saya nggak butuh ada Falcon, saya nggak butuh Lynx. Nah, kalau software itu bisa dihapus, ya kemudian bloatware-nya jadi hilang, nggak ada lagi bloatware-nya. Tapi kalau ternyata tidak bisa dihapus, ya tidak bisa di uninstall, ya itulah bloatware. Maka 2 software itu tadi, misal KDE Falcon dan Lynx itu tadi, menjadi bloatware. Dan karena keduanya menjadi bloatware, maka secara otomatis bisa disimpulkan Slackware ada bloatware-nya. Ini betul. Tapi apakah kalau kita uninstall, kita meremove, kita menghapus 2 itu tadi, ya, yang kita katakan bloatware, kita hapus, kita uninstall sehingga keduanya tidak ada, kan otomatis tidak bloatware, tidak ada bloatware di Slackware. Nah, itulah maksud saya mengapa bloatware ini tergantung dari sisi user maupun dari sisi maintainernya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing user juga, ya, dan kebebasan yang diberikan oleh maintainernya. Bolehkah ini dihapus? Bisakah ini dihapus? Nah, ketika kita menginstal Slackware, itu akan ada beberapa opsi tentang package apa saja yang akan diinstal. Metode penginstalannya seperti apa? Itu ada beberapa. Apakah mau full atau
nggak full ya. Tapi maaf sedikit saya lupa ya, apakah instalasinya jenisnya apa aja selain full, kemudian ada model apa gitu. Saya lupa di proses installnya itu dinamai sebagai apa gitu yang menyebutnya. Tapi intinya adalah Slackware bisa, pada saat kita menginstal Slackware, kita bisa memilih, kita sebagai penggunanya diberikan kebebasan untuk memilih package apa saja yang mau diinstal. Nah, ini harus digarisbawahi. Tapi, ini perlu penekanan nih. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita menginstal Slackware, maka kita install dengan model full installation terlebih dahulu. Jadi kita install full semuanya, entah itu nanti kita butuh atau tidak. Nah, saran dari, ini bukan hanya dari saya ya, ini dari para pengguna Slackware, para Slackers, pengguna Slackware yang sudah berpengalaman belasan tahun atau bahkan mungkin puluhan tahun ya, 30 tahun lebih. Slackware itu pertama tahun 93 ya, 1993, sampai sekarang berapa tahun. Mungkin ada yang menggunakan selama itu pun biasanya akan tetap menyarankan ya. Ini bisa dicek di forum resminya Slackware ya, di LQ ya, di linuxquestion.org ini. Kalau kita tanya bagaimana penginstalan Slackware yang disarankan, maka akan disarankan untuk full install. Nah, karena ada saran full install ini, maka tidak salah kalau kemudian ada persepsi Slackware ada bloatware-nya. Ini tidak salah juga, karena mungkin pemahaman ini berasal dari pemahaman akan Slackware yang diinstal secara full ya, memenuhi saran ya, sesuai saran dari para pengguna yang senior, para Slacker senior, para Slacker guru, para pengguna Slackware yang sudah berpengalaman memang menyarankan untuk full install. Nah, tapi kalau kita berhenti hanya di situ, maka kemudian muncullah persepsi bahwa Slackware itu bloatware karena diinstal secara full. Banyak software yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, itu kalau kita berhenti sampai di situ. Tapi kalau kita telusur lagi nih dari saran-saran itu tadi, para Slacker guru itu tadi, para pengguna Slackware yang sudah berpengalaman, itu memberikan suatu solusi ya, suatu lanjutan dari tadi, install secara full installation. Ketika kamu merasa tidak butuh pada suatu package tertentu, ya tinggal dihapus. Kenapa? Ya, pertama, itu adalah cara yang paling simpel. Daripada kita, memang ya, Slackware ini memberikan opsi untuk memilih sendiri package apa saja yang mau diinstal. Nah, tapi kalau kita benar-benar menuruti itu, kita pertama, kita harus benar-benar tahu itu package apa, package A, B, C ini tentang apa sih, ini tentang apa, ini tentang apa. Jumlahnya ini ribuan ya, jumlahnya ini banyak sekali. Kalau memilih satu-satu gitu ya menjadi tidak efisien dong, boros waktu, boros tenaga. Maka wajar saja kalau disarankan udah deh full install dulu, nanti kalau ada sesuatu
package atau software yang tidak dibutuhkan atau tidak disukai ada di Slackware, tinggal dihapus saja. Gampang kan? Misalnya tadi, oh saya lebih suka Falcon, KDE Falcon untuk web browsernya. Ya udah, karena saya merasa nggak butuh, saya hanya butuh web browser KDE Falcon, saya nggak butuh Mozilla Firefox atau sebaliknya gitu ya. Kita bisa menghapus yang kita nggak inginkan kok. Ini kan lebih simpel toh. Kita membuang sesuatu yang ya kita nggak butuh. Sama kalau kita punya barang, kita nggak butuh suatu barang. Kalau ternyata kita ada barangnya itu, ya, misal saya punya ballpoint, wah ballpointnya ini nggak berguna buat saya, ya udah bisa dibuang di tempat sampah. Ya, simpel itu kan sebenarnya hidup. Nah, itu ya alasan kenapa saya pakai Slackware, dan sekaligus menjawab juga apakah nggak bloatware. Nah, sekali lagi ini kembali pada kebutuhan masing-masing. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada perbedaan pandangan silahkan disampaikan, kita bisa berdiskusi ya, bisa di kolom komentar atau via Japri, silahkan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.